Kali ini membahas tentang bagaimana cara membuat kalkulator sederhana. Namun, saya tidak akan membuat kode program dari awal, melainkan saya hanya menjelaskan kode program yang sebelumnya sudah saya buat. Di sini, saya sudah membuat dua file dengan nama index.html sebagai struktur dasarnya dan style.css untuk mendesain tampilan dari program yang dibuat. Nah, pada baris pertama, doctype HTML ini menandakan dokumen ini adalah dokumen HTML. Lalu di sini di baris kedua, ini adalah elemen root dari dokumen HTML. Selanjutnya di baris ketiga, head itu bagian kepala dari dokumen HTML yang berisikan metadata dari dan referensi ke file CSS atau JavaScript eksternal. Selanjutnya, di baris keempat, ini berfungsi untuk menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser. Di sini saya menggunakan judul kalkulator karena saya akan membuat, maksudnya di sini programnya adalah kalkulator sederhana. Selanjutnya, di baris kelima, link rel stylised type text CSS ini berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan dokumen HTML dengan file CSS. Nah, di baris ke-6 itu menutup elemen kepala. Selanjutnya di baris ke-7 ada body, yaitu bagian tubuh dari dokumen HTML yang berisi konten utama halaman. Selanjutnya di baris 8 from class kalkulator name sama dengan calc. Ini berfungsi membuat formulir dengan kelas kalkulator dan nama calc, dan juga berfungsi untuk menampung elemen kalkulator. Selanjutnya di baris 9, input kelas sama dengan value, type sama dengan text, name sama dengan txt, read only, tanda petik 2. Ini berfungsi sebagai elemen input dengan kelas value, tipe text, dan nama txt, atribut read only, membuat input ini tidak dapat diedit secara manual, terkecuali melalui JavaScript. Selanjutnya, di baris 10, span, kelas sama dengan num clear. Seterusnya, tombol dengan kelas num dan clear mengatur nilai input menjadi kosong saat diklik. Ini berfungsi sebagai tombol C untuk menghapus nilai input. Berikutnya, di baris 11, ini berfungsi sebagai tombol untuk operator pembagian, mengatur nilai input menjadi garis miring. Selanjutnya, di baris 12, tombol untuk operator perkalian dengan nilai bintang. Selanjutnya, di baris ke-13, sama seperti sebelumnya, ini berfungsi sebagai tombol angka 7, menambahkan angka 7 ke nilai input saat diklik. Begitupun baris selanjutnya, ini berfungsi sebagai tombol 8, yang mana ketika diklik maka akan muncul angka 8. Untuk baris ke-15 juga sama, sampai baris ke-26 itu sama,
Di baris ke-27, di baris ini berfungsi untuk menghitung hasil ekspresi matematika yang diinput. Dan baris selanjutnya, from itu untuk menutup elemen formulir, body itu untuk menutup elemen body, dan HTML itu untuk menutup elemen root HTML. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan baris style CSS-nya. Pada bagian ini berfungsi sebagai selektor universal yang menerapkan gaya pada semua elemen. Di bawahnya margin sama dengan 0. Ini menghapus margin menjadi default. Selanjutnya di bagian padding juga default. Font family ini digunakan untuk atau sebagai pengatur dari font yang digunakan untuk program. Box sizing itu berfungsi sebagai pengatur ukuran elemen, termasuk padding dan border dalam lebar dan tinggi. Selanjutnya masuk di bagian body. Ini untuk mengatur gaya elemen untuk elemen body. Di bagian display itu berisikan flex menggunakan flexbox untuk tata letak. Selanjutnya alignment item sama dengan center itu menyelaraskan item secara vertikal di tengah. Justify content sama dengan center itu menyelaraskan item secara horizontal di tengah. Min height 100. VH menetapkan tinggi minimum body ke 100 dari tinggi pivot. Background sama dengan pagar 091921. Ini berfungsi mengatur latar belakang body menjadi warna gelap biru tua. Selanjutnya kalkulator di sini berfungsi untuk mengatur gaya untuk elemen dengan kelas kalkulator dari HTML yang sebelumnya dibuat. Position relatif ini mengatur posisi elemen relatif terhadap posisi defaultnya. Display grid menggunakan CSS grid untuk tata letak elemen anak. Selanjutnya kalkulator value mengatur gaya untuk elemen input dengan kelas value di dalam elemen kalkulator. Grid column span 4 membuat elemen input membentang di 4 kolom grid. Height 800 px menetapkan tinggi elemen menjadi 80 pixel. Width 240 px menetapkan lebar elemen menjadi 240 pixel. Teks alignment right menjelaskan teks di sebelah kanan. Border none itu berfungsi untuk menghapus border. Outline none menghapus outline saat elemen mendapat fokus. Dan padding 10 px menambahkan padding dengan 10 pixel di dalam elemen. Dan font size 18 px menetapkan ukuran font menjadi 18 pixel. Untuk penjelasan selanjutnya kurang lebih sama. Di bagian sini kalkulator span equals itu berfungsi untuk mengatur gaya untuk elemen span dengan kelas equals dengan background pagar 0 3B1FF itu mengatur latar belakang menjadi warna biru cerah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait tugas
ujian praktikum Arsikom. Saya Ahmad Nazri, izin menutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.